Oke, sekarang kita masuk pasal 13. Coba baca siapa yang belum? Krisna, coba baca. Pasal 12 sudah, pasal 13. Tubuh adalah rangka dari yang berisi, dan yang berisi itu berisi, misalnya udara berisi dan berisi. Tapi bukan keseluruhan udara yang mengandung pengorbanan itu yang mengandung, tapi batas dari udara yang mengandung. Karena ini bersentuhan dengan tubuh yang mengandung, dan alasannya jelas karena apa yang mengandung tidak berada di dalam apa yang dikandungnya. Ya, Tapi ada juga tempat mental di mana pikiran aktif dan sifat mental dari incorporeal atau tidak bertumbuh ada di mana pikiran berdiam dan memberi energi yang terkandung tidak dalam tubuh tapi dalam cara mental. Karena ia tanpa bentuk, maka ia tidak dapat diwadahi seperti halnya tubuh. Maka alam karena tidak terbentuk dan tidak dibatasi, dia memiliki tempat. Karena dia adalah tempatnya sendiri, memenuhi segala sesuatu dan berada di atas segala sesuatu. Dan dia sendiri yang memelihara segala sesuatu. Namun kita berbicara tentang Allah yang memiliki tempat dan tempat Allah di mana energinya menjadi nyata. Karena dia menembus segala sesuatu, kita bercampur dengannya dan memberikan kepada semua energinya secara proporsional sesuai dengan kesesuaian dan daya terima masing-masing. Dan yang saya maksudkan dengan ini adalah kemurnian yang bersifat berarti dan sukarela. ya. Terus Daripada yang terkait, karena karena yang materi lebih murni daripada yang materi, dan yang bagi lebih murni daripada yang terkait dengan keburukan. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan tempat Allah adalah apa yang memiliki bagian yang besar dalam energi dan anugerahnya. Nah, itulah surga adalah singgasana, jalannya terdapat para malaikat yang melakukan kehendaknya dan selalu memuliakannya. Karena di sanalah tempat peristirahatannya dan bumi adalah tumpuan bintang atau terang dalam Yesaya pasal 66 ayat 1. Sebab di dalamnya ia berdiam sebagai manusia, di tengah-tengah manusia, tahu bahwa Baruk, lalu 1 ayat 38 dan dagingnya yang kudus itu dinamai Allah. Gereja juga disebut sebagai tempat Allah karena kita telah mengkhususkan tempat ini untuk memuliakan Allah sebagai tempat yang disucikan, di mana kita juga dapat bercakap-cakap dengannya. Demikian juga tempat-tempat di mana energinya menjadi nyata bagi kita, baik melalui daging maupun terpisah dari daging. Katakan sebagai tempat Allah. Tapi harus dipahami bahwa Allah tidak dapat dibagi berada di mana-mana secara utuh dalam keseluruhannya ya. dan tidak terbagi-bagi bagian-bagian seperti yang memiliki tubuh, tapi sepenuhnya dalam segala hal dan sepenuhnya di atas segala hal. Tentang tempat malaikat dan roh dan tentang yang tidak terbatas. Malaikat meskipun tidak berada di suatu tempat dengan bentuk figur seperti halnya tubuh, namun dikatakan berada di suatu tempat karena ia memiliki kehadiran mental dan berenergi sesuai dengan kodratnya dan tidak berada di tempat lain, tapi memiliki keterbatasan mental di tempat dia berenergi. Karena tidak mungkin untuk memberi energi pada saat yang sama di tempat yang berbeda. Karena hanya milik Allah saja kekuatan untuk memberi energi di mana-mana pada waktu yang sama. Malaikat memberi energi di tempat-tempat yang berbeda dengan kecepatan sifatnya dan kecepatan yang dimana dia dapat mengubah tempatnya. Tapi Allah yang ada di mana-mana dan di atas segalanya memberi energi pada saat yang sama dengan cara yang beragam dengan satu energi yang sederhana. Selanjutnya, jiwa terikat dengan tubuh. Seluruhan dengan keseluruhan dan bukan bagian dengan bagian. Dan itu tidak dikandung oleh tubuh, tetapi manusia seperti api pada besi dan berada di dalamnya memberi energi dengan energinya sendiri yang tepat. Oke, ini jadi membahas tentang tempat ya. Nah, tempat malaikat itu kayak gimana? Allah punya tempat. Kalau dikatakan Allah itu di surga, surga kayak gimana? Nah, itu ya. Terus
Apa? Apa yang dipahami dalam tempat atau waktu, atau pemahaman adalah terbatas. Sedangkan apa yang tidak terkandung oleh semua ini adalah tidak terbatas. Oleh karena itu, hanya Sang Ilahi yang tidak terbatas, tanpa awal dan tanpa akhir, dan mengandung segala sesuatu dan sama sekali tidak dapat dipahami. Karena dia sendiri tidak dapat dipahami dan tidak terbatas, tidak ada dalam pengetahuan siapapun yang diunikan oleh dirinya sendiri. Tapi mereka dibatasi dalam waktu atau karena keberadaan yang memiliki permulaan dan tempat atau kecuali ruang mental seperti yang kami katakan di atas dan dalam ketakutan. Karena mereka mengetahui sifat satu sama lain dan memiliki batas-batas yang ditentukan secara sempurna oleh Sang Pencipta. Singkatnya, tubuh dibatasi baik pada awalnya maupun akhir dan tempat serta pemahaman tubuh. Ya. Terus? Tentang berbagai sumber tentang Allah dan Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan mengenai firman dan roh. Maka Allah itu tidak dapat berubah dan tidak berubah. Nah, segala sesuatu yang tidak berada di tangan kita, dia telah menetapkannya terlebih dahulu melalui pengetahuannya sebelumnya. Masing-masing pada waktu dan tempat yang tepat dan khusus. Dan demikianlah Bapa tidak mengampuni siapapun, tetapi ia telah menyerahkan segala penghakiman kepada anak. Hari terang dalam Yohanes pasal 5 ayat 22. Sebab jelaslah bahwa Bapa dan Anak dan Roh Kudus menghakimi sebagai Allah. Tapi anak sendiri akan turun ke dalam tubuh sebagai manusia dan akan duduk di atas tahta kemuliaan, karena turun dan duduk memperlukan tubuh yang terbatas dan akan menghakimi seluruh dunia dengan adil. Segala sesuatu jauh terpisah dari Allah, ke dalam tempat tetapi dalam kodrat. Dalam kasus kita, perhatian, hikmat, dan nasihat datang dan pergi sebagai kondisi-kondisi keberadaan. Tidak demikian halnya dengan Allah, karena padanya tidak ada yang terjadi atau berhenti terjadi. Sebab dia tidak berubah dan tidak dapat diubah. Dan tidak benar untuk berbicara tentang kemungkinan dalam hubungannya dengan dia. Sebab kebaikan adalah bersamaan dengan esensi. Barang siapa yang selalu merindukan Allah, dia akan melihatnya, karena Allah ada di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada bergantung pada yang ada, dan tidak ada sesuatu yang tidak ada kecuali di dalam yang ada. Allah kemudian berbaur dengan segala sesuatu, mempertahankan kodrat mereka, dan dalam dagingnya yang kudus. Firman Allah menjadi satu dalam keberadaan dan menyatu dengan kodrat kita, namun tidak bercampur baur dengan kodrat ilahi. Iya. Terus? Tidak ada seorang pun yang melihat Bapa kecuali Anak dan Roh. Karena dalam Yohanes pasal 6 ayat 46. Anak adalah nasihat dan hikmat dan kuasa Bapa. Orang tidak boleh berbicara tentang kualitas dalam hubungannya dengan Allah, karena takut mengingatkan bahwa dia adalah gabungan dari esensi dan kualitas atau sifat. Anak berasal dari Bapa dan menerima darinya segala sifatnya. Sebab itu ia tidak dapat melakukan sesuatu dari dirinya sendiri, karena ia tidak memiliki energi yang khas bagi dirinya sendiri dan berbeda dari Bapa. Bahwa Allah yang pada dasarnya tidak kelihatan menjadi kelihatan oleh energinya, dapat kita lihat dari organisasi dan pemerintahan dunia ini, atau kebijaksanaan Salomo dalam 12 ayat 5. Anak adalah gambar Bapa dan Roh adalah gambar Anak, yang oleh Kristus diam di dalam manusia yang menjadikan dia serupa dengan gambarnya. Roh Kudus adalah Allah, berada di antara yang tidak diperanakan dan yang diperanakan, dan bersatu dengan Bapa melalui Anak. Kita berbicara tentang Roh Allah, Roh Kristus, pikiran Kristus, Roh Tuhan, Tuhan sendiri, Roh pengangkatan sebagai anak, kebenaran, kemerdekaan, kebijaksanaan, atau karena dia adalah pencipta semua ini. Memenuhi segala sesuatu dengan esensi, memelihara segala sesuatu, mengisi alam semesta dengan esensi, namun alam semesta tidak menjadi ukuran kuasanya. Ya, maksudnya kalau maka kita katakan tadi, Allah itu esensi enggak? Esensi, tapi juga bukan esensi, karena dia melampaui segala esensi. Tapi kalau Allah itu esensi, ya dia memenuhi segala sesuatu dengan esensi karena dia sumber esensi. Ya, terus?
Allah adalah esensi yang kekal dan tidak berubah. Pencipta segala sesuatu yang dipuja dengan penuh kesalehan. Allah juga adalah Bapa yang tidak diperankan, karena Dia tidak dilahirkan dari seorang pun, tapi telah memperankan anaknya yang kekal. Allah juga adalah anak yang selalu bersama dengan Bapa, dilahirkan dari Bapa untuk selama-lamanya, kekal tanpa perubahan atau keinginan atau perpisahan dengannya. Allah juga adalah Roh Kudus yang adalah kuasa yang menguduskan, menghidupkan, keluar dari Bapa tanpa pemisahan, dan bersemayam di dalam anak, yang pada hakikatnya identik dengan Bapa dan anak. Terus? Firman adalah sesuatu yang pada dasarnya selalu hadir bersama Bapa. Sekali lagi, firman juga merupakan gerakan kodrati dari pikiran atau intelek yang dengannya pikiran digerakkan dan berpikir serta mempertimbangkan seolah-olah merupakan cahaya dan sinarnya sendiri. Sekali lagi, firman adalah pikiran yang diucapkan di dalam hati. Dan sekali lagi, firman adalah ucapan yang merupakan pembawa pesan dari pikiran. Oleh karena itu, Allah adalah firman yang esensial dan hipostasis, dan tiga jenis firman yang lain adalah kemampuan-kemampuan jiwa dan tidak direnungkan sebagai memiliki subsistensi yang tepat dari mereka sendiri. Yang pertama adalah produk dari pikiran yang selalu muncul secara alamiah darinya. Yang kedua adalah pikiran-pikiran, dan yang ketiga adalah ucapan. Roh memiliki berbagai arti. Ada Roh Kudus, tapi kuasa-kuasa Roh Kudus juga dikatakan sebagai roh. Utusan yang baik juga roh, setan juga roh, jiwa juga roh, dan kadang-kadang pikiran juga dikatakan sebagai roh. Akhirnya, angin adalah roh dan udara adalah roh. Iya. Roh itu banyak arti. Ada Roh Kudus, tapi juga kayak angin, roh, udara itu juga roh, jiwa itu juga roh, setan itu juga roh, ya kan? Allah itu juga disebut roh, gitu. Tapi ada Roh Kudus yang tadi kita katakan itu juga bukan Allah, karena Allah itu melampaui roh itu sendiri. Tapi itu disebut Allah karena Allah itu sumber dari Roh Kudus. Ya, bingung? Enggak kan? Oke, sekarang kita masuk penjelasannya ya. Pasal 13 tentang, kita mau bahas tentang tempat Allah nih. Apakah Allah itu bisa dikandung dalam satu tempat? Misalnya Allah yang di surga. Kita kan selalu mengatakan di mana Allah? Allah itu di surga. Surga itu tempat bukan? Hah? Kalau Allah di surga, berarti surga itu tempat. Iya. Allah itu berada di tempat yang namanya surga. Nah, kalau itu tempat, berarti kalau itu surga, mana yang lebih besar? Allahnya atau surganya? Loh, gimana muat? Kayak kamu ada di mana? Di kelas ini. Kamu sama kelas ini mana lebih besar? Yang jelas kelas dong. Baru kamu bisa masuk. Coba kamu ada di mana? Di lubang tikus. Kamu bisa nggak masuk di situ? Karena tempatnya lebih kecil. Jadi kalau Allah ada di surga, mana yang lebih besar? Surganya atau Allahnya? Nah, tapi katanya Allah ada di surga. Hah? Berarti surganya lebih besar daripada Allah. Kalau gitu surganya lebih hebat dong daripada Allah. Ya, tapi kok dikatakan Allah di tempat di surga. Tadi udah baca. Ayo, jelasannya apa? Tuhan tidak berbentuk fisik. Ya, Allah itu bukan fisik, ya kan? Allah itu tidak bertubuh fisik, ya karena dia melampaui fisik itu sendiri kan.
Tapi gimana dengan inkarnasi Yesus? Akhirnya dia punya tubuh manusia. Nah, ini konsep ini yang kamu harus mengerti. Ada tempat yang sifatnya jasmani, tapi juga ada istilah tempat yang bukan seperti ruangan ini. Tapi kita pakai istilahnya juga tempat. Nah, ini yang mau dijelaskan oleh Yohanes ini. Ya, oke, coba ya, ikuti pelan-pelan. Yang mau kopi boleh nih. Coba, Olive baca. Yang keras, Olive. Konsep tempat dalam kaitannya dengan Allah, malaikat, dan roh. Yohanes menekankan bahwa Allah sebagai esensi yang tidak terbatas dan tidak terikat oleh bentuk atau batasan fisik, tidak memiliki tempat seperti makhluk kita. Nah, coba lihat tuh. Jadi Yohanes menjelaskan ada konsep tempat. Tadi kayak contoh di surga atau contoh ruangan ini yang berkaitan dengan Allah, malaikat, dan roh. Roh kecil ya. Nah, Yohanes menegaskan di sini Allah, kan tadi dikatakan esensinya tidak terbatas. Dia tidak terikat oleh batasan fisik atau bentuk. Maka tempat yang dikatakan tadi surga pasti juga bukan seperti tempat kayak kita bayangkan ini. Atau tempat seperti makhluk ciptaan. Nah, bagaimana menjelaskannya ya? Coba kita lihat analisis poin 1. Konsep tempat dan tubuh. Yohanes menjelaskan bahwa tubuh adalah batas mengandung, misalnya udara yang mengandung tubuh. Tempat mental di sisi lain adalah ruang di mana pikiran aktif dan memberi energi dan terikat oleh batasan fisik. Karena Allah tidak berbentuk dan tidak terbatas, dia tidak memiliki tempat seperti makhluk. Nah, itu dia. Contoh misalnya kalau tempat yang terbatas tubuh. Contoh tubuh adalah batas dari yang mengandung. Misalnya udara yang mengandung tubuh. Udara itu. Tapi kita ada di dalamnya. Ya kan? Kelas yang mengandung kita. Nah, itu tempat fisik namanya. Air mengandung apa? Hah? Awan. Ya kan? Awan itu penuh air. Maka ada hujan. Gelas mengandung apa? Air. Ya kan? Nah, itu tempat fisik. Jadi sesuatu yang mengandung, batas dari yang mengandung. Ini batas yang mengandung. Itu tempat. Kelas, ini ada batasnya nggak kelas ini? Ada, misalnya berapa meter kali berapa meter itu batas. Tapi mengandung, berarti bisa menampung orang. Itu namanya tempat. Ini gelas ada batasannya? Ada. Ada volumenya sekian liter. Dia ada batasannya. Tapi menampung apa? Bisa menampung misalnya air. Ya. Oke. Nah, itu tempat fisik. Tapi ada juga namanya tempat mental. Contoh, tempat mental itu apa? Dia kasih contoh tadi. Tempat mental yang tidak ada, yang tidak terikat oleh batasan fisik. Berarti nggak ada batasannya. Contoh, ruang di mana pikiran aktif. Dan pikiran memberi energi. Ya.
Nah, itu adalah tempat mental. Itu ruang di mana pikiran aktif dan memberi energi. Itu tempat mental. Nggak dibatasi oleh batasan fisik. Contoh misalnya pikiranmu. Ada ruang nggak? Pikiranmu ada ruang nggak? Ada di dalam apa ya? Tapi dibatasi nggak? Pikiranmu bisa kemana-mana. Tubuhmu ya dibatasi di kelas ini. Tapi pikiranmu belum tentu di sini. Pikiranmu bisa kemana-mana. Di dapur. Lagi mikirin, waduh, kalau saya dicuri orang. Ya kan? Nah, itu tempat mental. Tapi masih dalam ruang. Masih dalam ruang. Pikiranmu di mana? Oh, di hutan itu. Nah, ruangnya hutan itu. Pikiranmu ada di mana? Safat. Hah? Oke. Nah, itu tempat mental. Di mana ruang, di mana pikiran aktif dan memberi energi ya. Nah, bagaimana dengan tempat Allah? Allah kan tidak berbentuk kan, dan dia tidak terbatas. Berarti dia tidak punya tempat seperti tempat makhluk fisik. Dia nggak bisa dibatasi. Berarti surga itu ada batasannya nggak? Nggak ada. Jadi jangan bayangin surga itu kayak 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 traveling gitu ya. Ukuran berapa meter kali berapa meter gitu. Lalu Allah tinggal di situ. Kerajaan surga, kerajaan Allah. Jangan bayangkan tuh kayak kerajaan Romawi dulu gitu ya. Atau kerajaan Arab Saudi sekarang gitu ya, ada tempatnya. Kerajaan Allah nggak seperti itu. Karena Allah sendiri tidak berbentuk dan tidak terbatas. Nah, Allah tidak terbatas. Berarti Allah itu melampaui yang namanya batasan itu kan. Dia nggak bisa dibatasi karena dia melampaui batasan itu. Berapa meter ukuran Allah? Berapa berat dia? Gemuk atau kurus dia? Ya, tinggi atau pendek? Kan kita nggak bisa batasi dia, dia tidak terbatas. Allah itu, kamu bayangkan berjanggut gitu ya. Atau Allah itu serem mukanya. Atau Allah itu santai-santai di surga. Lagi duduk di sofa, ngopi, lihat kita. Ya kan? Nah, itu kita membatasi Allah dalam konsep makhluk fisik. Nah, Allah nggak seperti itu. Jadi dia tidak terbentuk, tidak terbatas, dia tidak punya tempat seperti kita. Ya. Nah, ini harus bedakan antara tempat fisik dengan tempat mental. Berarti Allah itu menduduki tempat mental atau tempat fisik? Mental. Ya, dia bahkan dia melampaui tempat itu sendiri. Nggak ada tempat yang bisa menampung namanya Allah. Karena Allah itu bukan tempat, ya. Allah itu tidak punya tempat. Oke. Ini yang pertama ya. Yang kedua, Sebagai tempatnya sendiri. Kami adalah tempat bagi diri, memenuhi segala sesuatu dan merasa di atas segala sesuatu. Dia menembus segala sesuatu tanpa bercampur dengan mereka dan energinya secara proporsional sesuai dengan kesesuaian dan daya tarik masing-masing. Tempat Allah adalah di mana energi dan anugerahnya jadi nyata, seperti surga yang disebut sebagai singgasananya dan bumi sebagai tumpuan kaki. iya, ini maksudnya apa? Jadi tempat Allah itu apa dong? Kalau dikatakan Allah ada di surga, jadi maksudnya gimana?
surga itu jadinya apa? Dirinya sendiri. Nah, itu dia. Ya kan? Allah adalah tempat bagi dirinya sendiri. Jadi kalau dikatakan Bapa kami yang di surga, surga itu menunjukkan apa? Iya, Allah itu sendiri. Paham? Oke ya. Jadi Allah adalah tempat bagi dirinya sendiri. Memenuhi segala sesuatu dan dia berada di atas segala sesuatu. Dia menembus segala sesuatu tanpa bercampur dengan mereka dan memberikan energinya secara proporsional sesuai dengan kesesuaian yang diterima masing-masing makhluk. Sehingga tempat Allah itu apa? Dikatakan bahwa Allah itu punya tempat berarti apa? Di mana energi dan anugerahnya menjadi nyata. Itu istilahnya. Jadi kalau misalnya tempat Allah itu di mana? Di surga. Berarti itu adalah singgasana atau energi atau anugerahnya. Terus ada istilah bumi sebagai tumpuan kakinya. Bumi. Ya, surga seperti singgasananya. Ya, duduk. Kaki bumi itu tumpuan kakinya. Nah, itu mau menggambarkan apa? Tempat di mana energi dan anugerahnya tercurah. Jadi bukan kayak kita gambar Allah itu lagi duduk berjenggot ya di singgasana, lalu dia kakinya nginjak bumi. Ya kan? Nah, itu adalah gambaran ya, itu adalah gambaran ya kita ngomongnya tempat Allah. Tapi itu maksudnya dia memberikan energinya dan anugerahnya kepada manusia. Nah, makanya dikatakan bumi sebagai tumpuan kakinya. Jadi bumi ini ditopang oleh dia, oleh energinya dari surga. Surga itu kayak terang dari surga menyinari bumi, ya. Nah, maksudnya surga itu Allah, tempat Allah itu sendiri, energinya yang mengalir ke bumi. Oke, nomor 3. Hakikat Allah yang sudah Allah berada di mana-mana secara itu dalam ya, dan tidak kompleks lagi seperti makhluk fisik. Dia sepenuhnya hadir dalam segala hal dan sepenuhnya di atas segala hal. Malaikat, meskipun tidak memiliki bentuk fisik, berdasarkan memiliki tempat, mereka memiliki hadiran mental dan memberi energi sesuai dengan kodrat mereka. Iya, jadi kalau dikatakan tempat Allah itu berarti tempat apa? Kalau Allah itu punya tempat, misalnya di surga, itu lebih kepada apa? Allah itu memberikan energinya. Allah memberikan anugerahnya. Kayak contoh, Bapa kami yang di surga. Kita mau manggil Bapa kami yang di surga, itu maksudnya kita berharap dia yang di surga itu mencurahkan bukan berarti surga itu kayak tadi, ruangan di mana Allah duduk di situ. Bukan gitu ya. Bukan kayak ruangan kita gitu. Karena Allah nggak punya tempat fisik. Nah, bagaimana dengan malaikat? Atau sebelumnya, Allah itu hadir di mana-mana. Ya, jadi dia nggak bisa dibatasi oleh satu tempat pun. Tapi karena Allah di surga, Allah di mana-mana, ya berarti dia tidak batasi oleh satu tempat. Dia tidak terbagi-bagi. Ya, kalau diwasi tempat kan Allah ada di sini, berarti di saat yang sama Allah nggak ada di sana dong. Kayak kamu di sini, di saat yang sama kamu nggak ada di kampungmu kan? Nah, kalau Allah hadir di sini, berarti Allah nggak hadir di sana dong. Gitu. Enggak kan? Karena Allah hadir di manapun. Allah berada di mana-mana, di mana-mana. Keseluruhannya dan tidak terbagi seperti makhluk hidup. Dia sepenuhnya hadir dalam segala hal dan sepenuhnya di atas segala hal. Nah, bagaimana dengan malaikat?
Malaikat punya tempat nggak? Itulah yang disebut tempat mental. Jadi malaikat itu punya tempat, tapi bukan tempat fisik karena malaikat tidak memiliki bentuk fisik. Ya, malaikat itu roh, nggak punya tubuh. Manusia ada tubuh dan roh, sedangkan malaikat tidak memiliki bentuk fisik, dia hanya roh. Tapi dia punya tempat nggak? Seperti apa tempatnya? Dikatakan tempat berarti apa? Dia punya tempat mental di mana di situ ada energi yang diberi sesuai dengan kodrat mereka. Jadi dia punya tempat khusus karena dia juga memperoleh energi. Kita punya tempat nggak di sini? Di bumi, ya kan? Nah, berarti kita diberi energi. Oke, kita diberi energi karena kita berada di tempat di bumi. Ya, nah sekarang coba lagi baca yang keempat. Batasan malaikat nanti. Malaikat pada tetapi tidak dapat memberi energi di tempat yang berbeda pada saat yang sama. Hanya Allah yang memiliki kekuatan untuk memberi energi di mana-mana secara bersamaan. Jiwa juga terkait dengan tubuh, isinya sepenuhnya seperti api pada besi dan memberi energi dengan energinya. Nah, maksudnya gini, malaikat tadi kan punya tempat mental, berarti dia punya batasan mental, di mana mereka berenergi. Tetapi dia tidak bisa memberi energi, beda dengan Allah. Karena dia sendiri juga memperoleh energi. Tidak dapat memberi energi di tempat yang berbeda pada saat yang sama. Jadi dia juga terbatas. Ya, nah, ini keterbatasan malaikat tadi atau roh. Hanya Allah yang memiliki kekuatan untuk memberi energi di mana-mana secara bersamaan. Hanya Allah saja. Nah, kita manusia punya roh nggak? Punya. Tapi terikat dengan tubuh. Nah, tubuh itu menjadi apa? Tempat. Berarti tubuh ini juga tempat menerima apa? Energi. Kita terima energi. Ya. Nah, tetapi karena tubuh itu juga jadi tempat, ya, seperti jiwa juga terikat dengan tubuh, jiwa itu mengisi sepenuhnya tubuh itu seperti api pada besi. Pernah lihat besi yang terpanggang, terbakar? Ya, sebatang besi misalnya. Kemudian kita masukkan ke dalam api. Lama-lama besi itu berapi. Nah, sama seperti tubuh kita dengan jiwa. Besi tubuhnya, tapi dipenuhi oleh api. Tubuh kita dipenuhi oleh roh. Maka energi memberi energi dengan energinya sendiri. Jadi roh itu memberi energi pada tubuh. Sama seperti tadi api memberi energi kepada besi, maka besinya panas. Coba kamu sentuh besi yang lagi panas. Besi yang lagi dibakar. Ada panas nggak di besi? Karena ada energi panas. Dari mana datangnya? Dari api. Kalau besi itu dibakar.
Awalnya besi itu dingin. Jadi karena dibakar, setelah dibakar misalnya 5 menit, kamu pegang besi itu. Apa yang terjadi? Besinya panas. Kenapa besinya panas? Karena ada api tadi, ada energi, maka panas. Nah, itulah contoh memberi energi dengan energinya sendiri. Sama seperti hubungan jiwa dan tubuh. Tubuhmu diberi energi oleh roh. Rohmu itu kan kayak malaikat. Diberi energi oleh Allah. Maka kalau rohmu dicabut dari tubuhmu mati. Karena nggak ada energi. Ya. Ilmu pencabut jiwa. Energinya, rohnya Risma saya cabut. Mati langsung. Malaikat cabut nyawa. Oke. Nah, kalau energinya dicabut, mati tubuhnya. Nah, energinya dari mana? Dari roh. Roh itu dapat energinya dari mana? Seperti malaikat, dari paham? Ini yang dijelaskan ya. Tapi kita terbatas. Kita hanya bisa memberi energi pada energi kita sendiri. Saya nggak bisa memberikan energi kepada kamu. Ya, jadi saya mengeluarkan energi saya, tenaga dalam gitu, terus kamu terbang gitu ya. Nah itu bohong-bohongan gitu. Oke, ya. Nah nomor 5. Keberadaan Allah dalam satu-satunya yang tidak terbatas, tanpa awal dan tanpa akhir, mengambil segala sesuatu dan tidak dapat dipahami sepenuhnya. Malaikat dibatasi dari waktu, tempat, dan lakukan, tetapi Allah adalah esensi yang kekal dan Iya. Apa ini artinya? Allah tidak terbatas dan satu-satunya. Dia tanpa awal dan tanpa akhir. Jadi kalau bilang Kristus itu alfa dan omega, ya benar juga. Dia sumber dari segala awal dan akhir dari segala sesuatu kan. Tapi Allah itu juga bukan awal, bukan akhir. Allah itu tanpa awal, tanpa akhir. Artinya apa? Allah itu kekal, nggak ada awal, nggak ada akhir. Dia melampaui awal dan akhir itu. Oh, yang disebut kekal itu. Kan gitu. Ya. Dia tidak terbatas. Berarti dia nggak punya tempat. Lalu dia mengandung segala sesuatu. Nah, dia memberi energi segala sesuatu. Kayak gini. Mengandung. Kayak gelas ini mengandung air kan? Nah, berarti gelas ini memberi energi. Gitu. Coba gelasnya misalnya panas. Airnya panas nggak? Panas. Coba ruangan ini panas. Kamu akan panas nggak? Karena tempat itu memberi energi. Coba kamu masuk ke dalam api. Gosong kamu kan? Karena ada energi. Kamu masuk ke dalam kulkas. Mati kamu. Jadi betul. Karena ada energinya. Gitu. Ya. Oke, jadi Allah mengandung segala sesuatu karena Allah menjadi tempat segala sesuatu. Dia memberi energi untuk segala sesuatu. Ya, tetapi dia tidak dapat dipahami sepenuhnya. Sementara kalau malaikat apa? Dibatasi di dalam waktu, tempat, dan ketakutan. Kalau Allah adalah esensi yang kekal dan tidak berubah. Oke, nomor 6. penghakiman oleh Allah dan penghakiman diserahkan kepada anak
yang akan turun sebagai manusia dan duduk di atas tata kemuliaan untuk menghakimi dunia. Keberadaan Allah tidak berubah, segala sesuatu bergantung padanya. Firman Allah menjadi manusia, menyatu dengan kodrat manusia, tapi tidak bercampur dengan kodrat Tuhan. Iya. Nah, nanti akan ada penghakiman Allah oleh anak. Dia memang akan turun dalam wujud sebagai Kristus manusia itu. Ya, sementara keberadaan Allah itu tidak berubah. Firman Allah menjadi manusia, menyatu dengan kodrat manusia, tetapi tidak bercampur dengan kodrat Allah. Artinya ya manusia seutuhnya, bukan manusia jadi-jadian. Ya, oke. Sekarang refleksinya. Baca lagi. Pasal ke-13 ini mengajak kita untuk bagaimana kita memahami konsep gempa dalam kaitannya dengan Allah, malaikat dan roh. Yohanes dari Damaskus menekankan bahwa Allah sebagai esensi yang tidak terbatas dan tidak terikat oleh bentuk atau batas fisik, tidak memiliki tempat seperti makhluk kita. Allah adalah tempat bagi dirinya sendiri, memenuhi segala sesuatu dan berada di atas segala sesuatu. Nah, itu diingat ya. Allah adalah tempat bagi dirinya sendiri. Oke, terus Pemahaman ini mengingatkan kita akan keagungan dan keterbatasan Allah yang melampaui segala pemahaman manusia. Allah hadir sepenuhnya dalam segala hal dan memberi energi secara proporsional sesuai dengan kesesuaian dan daya terima masing-masing makhluk. Ini menunjukkan kasih dan kebijaksanaan Allah dalam memelihara dan mengatur ciptaannya. iya. Kehadiran Allah yang tidak terbagi mengajarkan kita bahwa Allah tidak terikat oleh batasan fisik dan waktu. Dia adalah esensi yang kekal dan tidak berubah, selalu hadir dan memberi energi kepada segala sesuatu. Iya. Ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah sumber kehidupan dan kekuatan bagi seluruh alam semesta. Nah, dari sini kita belajar Allah itu menjadi sumber kehidupan dan kekuatan bagi seluruh alam semesta. Hanya dia yang nggak punya tempat. Artinya dia menjadi yang mengandung segala sesuatu itu. Alam semesta itu dikandung di dalam dia. Terus? Malaikat dan roh meskipun tidak berbentuk fisik, memiliki keterbatasan mental dan tidak dapat memberi energi di tempat yang dan pada saat yang sama. Ini menunjukkan bahwa hanya Allah yang kekuatan untuk memberi energi di mana-mana secara bersamaan, menggarisbawahi keunikan dan kekuatan dan. Nah, ini yang berbeda dengan para malaikat. Walaupun malaikat itu roh, tidak punya bentuk fisik seperti Allah, tapi dia terbatas. Sebab dia juga tidak bisa memberi energi, dia hanya menerima energi dari. Oke ya. Sekarang satu pasal lagi, kita selesaikan. Pasal 14, sifat-sifat dari sifat ilahi sekarang. Coba baca, siapa yang belum? Happy ya, baca Happy. Pasal 14. 14 dari sifat baru. Tidak diciptakan tanpa permulaan bagi tak terbatas, bekal tidak material, baik kreatif, adil, mencerahkan, tidak berubah, tidak memiliki nafsu, tidak terbatas, tidak terukur, tidak terdefinisi, tidak terlihat, tidak terpikirkan, tidak membutuhkan apapun, memiliki kekuasaan dan otoritas sendiri, maha berkuasa, pemberi kehidupan, maha besar, memiliki kekuatan yang tidak terbatas, mengandung dan memelihara alam semesta dan menyediakan segala sesuatu untuk semua. Semua ini dan sifat sejenisnya yang dimiliki Allah secara berarti tidak menerimanya dari tempat lain, tetapi dia sendiri yang memberikan semua kebaikan kepada ciptaannya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Iya, terus? Konsistensi itu berdiam dan ditegakkan dengan kokoh satu sama lain. Karena mereka tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat berpisah satu dengan yang lain, tetapi tetap berjalan sendiri-sendiri di dalam hidup mereka masing-masing, tidak bersatu atau bercampur, tetapi saling berpisah.
Karena anak ada di dalam Bapa dan Roh, dan Roh di dalam Bapa dan Anak, dan Bapa di dalam Anak dan Roh, tetapi tidak ada persetujuan atau percampuran atau kekacauan. Dan ada satu gerakan yang sama karena ada satu golongan dan satu gerakan dan menghentikan konsistensi yang tidak dapat diamati dalam alam apapun. Oke, perhatikan ya. Terus. Lebih jauh lagi, pengolahan dan lagi yang satu dan sederhana dan tidak berarti mengambil berbagai bentuk yang bervariasi dalam perbaikannya di antara apa yang dapat dibagi dan mengalokasikan kepada masing-masing bagian komponen dan sifatnya sendiri masih tetap sederhana dan dilipat gandakan tanpa bagian di antara yang terbagi dan mengumpulkan serta mengubah yang terbagi ke dalam kesederhanaan sendiri. Segala sesuatu yang lama setelahnya dan memiliki keberadaannya di dalamnya, ia juga memberikan kepada segala sesuatu sesuai dengan beberapa sifat mereka, dan itu sendiri adalah keberadaan dari hal-hal yang ada, kehidupan dari makhluk hidup, hasil dari makhluk yang rasional, pemikiran dari makhluk yang berpikir, tapi yang sendiri berada di atas rasio dan pikiran atau intelek, kehidupan dan esensi. Iya, maka dia bukan rasio, dia bukan pikiran, dia bukan kehidupan, dia bukan esensi. Dan dia melampaui itu semua. Ya, terus? Lebih jauh lagi, sifat ilahi itu sifat menembus segala sesuatu tanpa bercampur dengannya, dan dengan sendirinya tidak bisa ditembus oleh apapun. Selain itu, ada sifat mengetahui segala sesuatu dengan pengetahuan yang sederhana, dan melihat segala sesuatu hanya dengan mata ilahinya yang mengawasi segala sesuatu, mata yang tidak material, baik yang ada di masa sekarang, dan yang ada di masa lalu, dan yang ada di masa depan, sebelum semuanya itu ada dalam Daniel pasal 2 ayat 22. Ia juga tidak berdosa dan dapat melenyapkan dosa dan mendatangkan keselamatan, dan apa saja yang dikehendakinya, ia dapat melaksanakannya, tetapi tidak semua yang dikehendakinya dapat dilaksanakannya. Sebab ia dapat membinasakan alam semesta, tetapi ia tidak berkehendak untuk melakukannya. Oke, sekarang kita coba baca refleksinya ya. Pasal 14 ini tentang sifat-sifat dari sifat ilahi. Baca. Dalam pasal ke-14 ini, Yohanes dari Damaskus menjelaskan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah secara sejati, menyoroti berbagai karakteristik yang mendefinisikan esensi ilahi. Yohanes menekankan kesederhanaan, keterbatasan, dan kesempurnaan Allah, tentang bagaimana sifat-sifat ini mempengaruhi ciptaan. Nah, jadi pasal ini Yohanes menjelaskan tentang sifat-sifat yang dimiliki Allah secara kodrati. Tapi sifat itu hanya karakteristiknya. Ya, bukan Allah itu sendiri. Ya, itu harus bedakan. Maka tadi saya katakan Allah itu sifatnya kasih. Allah itu kasih. Iya, benar. Tapi kasih itu bukan Allah itu sendiri. Ya. Allah itu bukan kasih, benar, karena dia melampaui kasih itu. Dia ada sifat yang namanya tak terbatas itu, melampaui itu. Tetap, makanya di sini ketidakterbatasan. Tapi sederhana dan sempurna. Ya. Nah, sifat-sifat itu lebih kepada bagaimana berrelasi dengan ciptaan. Oke, coba baca ya. Nomor 1. Satu, sifat-sifat ilahi yang tak terbatas. Yohanes dari Damaskus menegaskan bahwa Allah tidak diciptakan tanpa permulaan, abadi, tak terbatas, kekal, tidak material, baik, kreatif, adil, mencerahkan, tidak berubah, tidak memiliki nafsu, tidak terukur, tidak terdefinisi, tidak terlihat, dan tidak terpikirkan. Allah memiliki semua sifat-sifat ini secara kodrati dan tidak menemukannya dari tempat lain. Iya, jadi sifat-sifat Allah itu ya banyak. Misalnya ini. Ini adalah sifat-sifat dia secara kodrati, secara esensinya seperti itu. Allah itu tidak terbatas. Esensinya memang tidak terbatas. Allah itu kekal. Allah itu abadi, tanpa permulaan, tanpa akhir, baik, adil, mencerahkan, tidak berubah, tidak memiliki nafsu,
tidak terdefinisi, tidak terlihat, tidak terukur, tidak terpikirkan. Nah, itu semua adalah sifatnya secara kodrati. Ya, sifat-sifat yang tak terbatas, sifat-sifat ilahinya. Yang kedua, Dua, subsistensi yang tidak terpisahkan. Subsistensi ilahi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. jadi subsistensi itu maksudnya hipostasisnya ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudusnya. Terus? Berdiam dan disedarkan dengan tokoh satu sama lain. Mereka tidak dapat dipisahkan atau berpisah satu dengan yang lain, tetapi tetap berjalan sendiri-sendiri di dalam diri mereka masing-masing, dan bersatu atau bercampur tetapi saling berpisah. Ada satu gerakan yang sama, karena ada satu dorongan dan gerakan dari tiga subsistensi. Iya, jadi kok tetapi di dalam Allah yang tak terbatas itu ada namanya subsistensi atau Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu yang tidak dapat dipisah, bukan komposisi, ya, sehingga tidak bisa dipisahkan, ya, tapi berjalan masing-masing, berjalan sendiri-sendiri dalam diri masing-masing, tapi tidak bersatu atau bercampur, tapi saling berpisah. Nah, jadi Allah itu bukan kayak melebur jadi satu. Bapa, Anak, Roh Kudus melebur jadi namanya Allah. Itu komposisi. Kayak kamu apa ya? Hidrogen dan oksigen itu bercampur jadi air. Diurai lagi ada hidrogen dan oksigen, bukan itu. Allah itu nggak seperti itu. Ya, Allah itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya bersatu atau bercampur? Enggak. Terpisah? Ya. Berjalan sendiri-sendiri dalam diri mereka masing-masing? Ya. Tapi tidak bercampur, tapi tidak berpisah. Ya. Terus? Tiga, energi ilahi yang bervariasi. Kemurahan dan energi ilahi itu satu dan sederhana, mengambil berbagai bentuk yang bervariasi dalam kebaikannya di antara apa yang dapat dibagi. Energi ini mengalokasikan kepada masing-masing bagian komponen sifat-sifat yang sesuai, tetap sederhana dan dilipat gandakan tanpa pembagian di antara yang terbagi, dan mengumpulkan serta mengubah yang terbagi ke dalam kesederhanaannya sendiri. Iya. Nah, ada energi ilahi yang satu, yang sederhana, oke, mengambil berbagai bentuk variasi dalam kebaikannya di antara yang dapat dibagi. Nah, energi inilah yang nanti menganalogasikan ya, membagikan kepada masing-masing bagian komponen sifatnya sesuai. Oke. Tetapi sederhana, dilipat gandakan tanpa pembagian di antara yang terbagi dan mengumpulkan serta mengubah yang terbagi ke dalam sederhana sendiri. Jadi energi Allah itu satu tapi diberikan kepada semua. Oke. Yang seperti inilah. Lampu cahaya ini ya cahaya menerangi seluruh ruangan ini. Gitu. Nomor 4. Empat, sifat ilahi yang menembus segala sesuatu. Sifat ilahi memiliki kemampuan untuk menembus segala sesuatu tanpa bercampur dengannya dan tidak bisa ditembus oleh apapun. Allah mengetahui segala sesuatu dengan pengetahuan yang sederhana dan melihat segala sesuatu dengan mata ilahinya dan tidak material termasuk yang ada di masa lalu, masa kini dan masa depan sebelum semuanya itu ada. Iya. Terus nomor 5. 5, kemahakuasaan selalu. Allah tidak berdosa mendapat mengingatkan kita tentang keselamatan. Apa saja yang dikehendaki Allah dapat melaksanakannya, tetapi tidak semua yang dikehendakinya dapat dilaksanakan. Misalnya, dia dapat membinasakan alam semesta, tetapi ia tidak berkehendak untuk melakukannya. Jelas ya, karena Allah itu pada esensinya adalah maha kuasa, kebaikan, tapi dia tidak berdosa. Dia tidak dapat ya, dia dapat melenyapkan dosa serta mendatangkan keselamatan. Tapi Allah tidak mau membinasakan alam semesta, tetapi ia berkehendak, dia tidak berkehendak melakukannya. Kalau dia berkehendak, bisa nggak? Bisa. Gitu. Oke. Nah, sampai di sini ya. Buku satunya, minggu depan kita akan bahas buku yang kedua nih. Allah yang seperti ini, lalu dia berkarya dalam penciptaan.
Nah, kita mulai bahas tentang penciptaan ya. Buku kedua udah ada ya. Nah, ini dia. Eksposisi Immanuel buku kedua. Mulai nanti kita akan bahas tentang zaman. Nah, ini agak filosofis sedikit tentang penciptaan, tentang malaikat. Ya. Nanti tentang manusia yang agak panjang, terus tentang iblis, roh jahat, tentang ciptaan yang kelihatan, apa itu langit, kita bahas ya. Lalu tentang benda-benda langit seperti cahaya, cakrawala, matahari, bulan, bintang. Oke, sesuai dengan pengetahuan dia ya. Nah, lalu tentang udara dan angin, ya, tentang air dan sebagainya. Ya, ini 100 halaman kita bahas beberapa minggu ke depan. Habis itu nanti selesai langsung kita masuk buku yang ketiga itu tentang uh, dogma ya, misalnya dogma kristologi tentang penyalipan, pasca dan sebagainya nanti dibahas di situ. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kuis. Ini Christoph, ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, kita selesai. Kalian submit apa yang menjadi tugasnya supaya kelar. Itu internet kayaknya udah disambung. Ya, harusnya sih udah bisa terima sinyal. Ya, yang cowok tetap di ini tuh, tetap dibuang-buang. Oke.